Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tindak pidana korupsi. KPK menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi darurat korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusulkan agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan revisi tersebut dinilai perlu untuk melengkapi Undang-Undang Tipikor mengenai beberapa persoalan korupsi yang belum diatur dalam undang-undang, seperti penegakan hukum terhadap korupsi di sektor swasta dan aturan spesifik tentang pengembalian aset negara. Agus menilai Indonesia kini tengah mengalami kegentingan lantaran semakin banyak kepala daerah terjangkit virus korupsi. Agus pun mengusulkan Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang saya rasakan kegentingan kedaruratannya di situ. Karena tindak pidana mirip seperti itu dilakukan oleh banyak pihak, banyak sekali orang. Makanya kadang-kadang betul yang ketangkep itu yang sial karena banyak orang yang melakukan ya. Oleh karena itu ya ini suatu kegentingan, kedaulatan, kegawatan yang kemudian kita perlu serius. Oleh karena itu tadi usulannya Perpu untuk mengganti Undang-Undang Tipikor tadi. Menurut Agus, jika kondisi darurat korupsi seperti ini terus berlanjut dan sumber daya milik KPK memadai, bukan tidak mungkin penangkapan melalui operasi tangkap tangan atau OTT bisa terjadi setiap hari. Dari Jakarta, Yeni Agustina, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Ya, apakah kondisinya benar-benar mendesak sehingga dibutuhkan Perpu Tipikor? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK, Pak M. Yasin. Selamat pagi, Pak Yasin. Selamat pagi, Mbak. Kalau tadi pernyataan Pak Agus adalah bahwa kondisi sekarang atau saat ini itu begitu genting. Kalau Anda sepakat atau tidak? Genting sekali sehingga dibutuhkan Perpu? Ya, kalau kita lihat dari periode pertama sampai periode keempat ini, kasus korupsi itu selalu melibatkan sektor swasta. Dan swasta sendiri, antar swasta itu ada kesepakatan-kesepakatan yang memang merugikan masyarakat dan juga merugikan negara itu. Jadi undang-undang yang sekarang itu tidak cukup untuk mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan perilaku, integritas sektor swasta saat sekarang. Sistem audit juga belum standar, sistem akuntansi juga belum standar, dan juga banyak pemalsuan dan fraud yang dilakukan oleh swasta. Mungkin bisa dijelaskan Pak, karena kan selama ini tindak pidana korupsi yang terjadi itu ada orang perorangan dari pihak swasta yang kemudian masuk bui juga begitu Pak. Yang membedakan ini yang diharapkan tuh apa secara korporasinya? Ya, ini secara langsung kan pencegahan dan penindakannya. Jadi sebagai amanat yang ada di dalam pasal 12 UNCAC, United Convention Against Corruption atau Konvensi PBB menentang korupsi, pasal 12 itu mandatori. Jadi harus negara anggota UNCAC itu harus mengambil sikap untuk katakanlah memasukkan di dalam hukum positifnya, yaitu private to private corruption, dan juga yang sudah diaturkan di sini kan adanya keterlibatan swasta dengan menyuap penyelenggara negara. Ya kan? Nah, tapi sebelum itu melakukan suap, ada praktek-praktek yang kotor yang dilakukan oleh pihak swasta. Misalnya arisan untuk pemenangan tender, itu kan juga tidak bisa dikatakanlah diproses hukum oleh penegak hukum. Gitu. Nah, yang perdata bisa menjadi pidana, yaitu nanti perdata itu bisa secara administratif, pidananya itu ya pidana yang efektif apabila didapatkan swasta itu melakukan tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan beberapa hal yang kita anggap masih belum ada hukum yang mengatur tentang itu. Tapi tidakkah cukup Pak dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, kemudian didukung juga Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa direksi ini yang bertanggung jawab keluar dan dalam pengadilan? Ya, kalau dalam hukum pidana itu kan siapa melakukan apa. Nah, direksi dan juga para stafnya. Apabila dia berkompromi untuk melakukan suatu katakanlah fraudulent yang yang ada di wilayah financial fraud, itu kan juga belum bisa dipidanakan sekarang ini. Kemudian pemalsuan data, kemudian juga menyuap dengan cara pengurangan pajak, itu kan sering terjadi seperti itu. Itu belum ada ketentuan yang mengatur tentang tindakan pidana dan pencegahan terhadap perilaku-perilaku yang dalam kategori konflik of interest dan bahkan itu adalah perilaku koruptif gitu. Tapi kenapa waktunya sekarang Pak timingnya? Padahal kan sebelumnya ini sejak zaman Bapak sebenarnya kan ini juga sudah dirasakan.
Ya, saya kira karena merebaknya kan baru sekarang ini kan di mana-mana. Setiap pengadaan barang dan jasa di kabupaten dan kota ini tidak sehebat sekarang ini. Jadi memang kita juga mengusulkan itu, tapi dari pihak pembuat undang-undang kan belum merasakan bahwa adanya suatu keperluan untuk mengadopsi pasal 12 UNCAC ini atau Konvensi PBB menentang korupsi ini. Dan ini saya kira harus, kalau enggak ini semakin katakanlah semakin berbahaya ini manuver dari swasta ini untuk katakanlah mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, yang melanggar aturan hukum, sementara hukum yang ada tidak bisa mengatasi permasalahan hukum yang ada. Ini masuk dalam salah satu kriteria kepentingan atau kegentingan yang memaksa itu. Kan ada 3 kegentingan yang memaksa itu. Antara lain yang pertama bahwa terjadi kekosongan pengaturan. Ini kan belum ada pengaturannya. Jadi undang-undang yang disebutkan oleh Mbak Vina tadi tidak cukup untuk mengatasi perbuatan atau perilaku yang tidak berintegritas dari sektor swasta tersebut. Jadi seandainya dengan undang-undang yang ada sekarang itu tidak cukup sehingga tidak bisa memberikan efek jera yang efektif untuk para pihak swasta ini? Iya, tidak bisa mencegah secara efektif dan tidak bisa mengenakan pidana apabila dia itu melakukan pidana, baik di perdata maupun di pidana khusus ya, ini korupsi itu. Tapi sebenarnya Pak, revisi atau RUU untuk Tipikor ini juga sebenarnya kan masuk ke dalam program legislasi 2019. Tidakkah kemudian dipercayakan kepada proses itu saja, tetapi kenapa mendukung sekali Perpu ini? Ya, karena apabila dilakukan dengan prosedur yang biasa, prosedur yang normal itu akan pasti memakan waktu yang lama. Sedangkan korupsi kan tiap hari ini terjadi, bergulir. Jadi nanti suatu saat nanti ini Perpu juga dibuat, sementara juga menyiapkan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku untuk membuat aturan perundangan gitu. Jadi tidak Perpu lagi, kalau memang undang-undangnya sudah ada, nanti yang dianggap sah berlakunya adalah yang undang-undang yang ada nanti begitu. Oke, Pak, selama Anda menjabat, tantangan lain kekosongan pengaturan di dalam undang-undang yang ada selain masalah swasta apa saja, Pak? Swasta asing yang melakukan tindak pidana korupsi di sini juga tidak bisa dikenakan pidana. Swasta asing, oke. Ya, itu masuk di dalam pasal 16 UNCAC atau Konvensi PBB menentang korupsi. Kemudian illicit enrichment yaitu pasal 20 itu juga belum ada aturan yang mengatur tentang itu. Yaitu serta-merta orang bisa katakanlah melakukan suatu audit, kemudian dia kekayaannya berasal dari sumber-sumber yang tidak sah, tapi kan tidak bisa dipidanakan sebelum dia menjadi tersangka. Kalau sudah menjadi tersangka itu berlaku pasal 38B Undang-Undang 31 tahun 99. Maka tersangka atau terdakwa itu harus membuktikan yaitu harta kekayaan yang dimiliki yang barangkali berhubungan dengan korupsi yang dia lakukan sebelum dia terdakwa atas kasus yang sekarang ini didakwakan, seperti itu. Jadi kenapa didorong sekali ini adalah supaya tidak hanya di buahnya saja, tetapi dimulai dari proses awal begitu ya Pak, dicegah dulu sebelum akhirnya sampai ke penindakan dan ditindak. juga. Dan ada 2 sisi, yaitu kan ada good corporate governance itu kan di swasta, tapi itu tidak cukup. Jadi integritas itu tidak hanya good corporate governance saja, tapi harus diaudit. Kemudian dilakukan standar akuntansi, ada kriteria konflik kepentingan, sehingga penegak hukum ini bisa melakukan atau bisa mengidentifikasi apakah swasta ini nakal, melakukan pelanggaran hukum atau tidak di dalam ruang kerjanya. Jadi tidak cukup saja kalau yang berintegritas itu hanya dari sisi organisasi publik, swasta maupun organisasi publik, artinya pemerintah, sama-sama berintegritas, sama-sama berakuntabilitas, sama-sama transparan. Jadi itu akan bisa korupsi bisa kita reduksi secara signifikan. Gitu. Karena korupsi tidak hanya mungkin satu pihak saja penyelenggara negara, pasti ada juga yang punya kepentingan begitu ya. Jadi harus digawangin juga dari sana. Mungkin singkat saja Pak, ini kan tidak bisa terlepas begitu ya. Proses hukum ini tidak bisa terlepas juga dari proses politik. Kita tahu masa jabatan Presiden Joko Widodo juga akan habis begitu. Apakah kalau kita lihat tren yang ada selama ini pengeluaran Perpu begitu Pak, ini dimungkinkan di masa-masa akhir 6 bulan ini? Ya, tentunya sepanjang itu masih dalam katakanlah kriteria yang dimana Presiden masih dibolehkan untuk mengeluarkan Perpu. Tapi kalau kemendesakannya ini, siapapun, apakah Presiden sekarang atau Presiden nanti atau yang terpilih ya, nah, itu harus mengeluarkan Perpu ini sambil menunggu aturan perundangan yang sedang dibuat atau yang disiapkan melalui katakanlah prosedur prolegnas kan itu sesuai dengan jatah dari undang-undang apa yang harus dikeluarkan dari tahun-tahun tertentu begitu. Baik. Terima kasih Pak Yasin sudah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasan lebih jelas mengenai Perpu Tipikor.